kan, ada experience yang mempengaruhi cara berpikir kita, itu yang menjadikan kita memang harus fleksibel sehingga ngikutin tadi, oh mungkin ada detailnya, ada ininya yang dimasukin, jadi itu sort of bukan compromise ya, apa ya, mencari cara untuk menampilkan kedua value itu mungkin ya. Jadi bagaimana caranya lo mendefine brand tapi juga sesuai dengan personality lo gitu kan, your beliefs gitu kan ya, ya nggak sih, nggak bisa subjektif lah, desain itu pasti subjektif kepada belief diri sendiri. Terus juga menurut gue apa ya, desain itu kalau ngelihat brand Ria Miranda nih sama Ray dan Pandu itu adalah salah satu brand dan juga individu yang dari dulu sampai sekarang itu konsisten menunjukkan siapa dirinya dan apa value-nya gitu. Dan menurut gue benar-benar dari produk dan dari branding pun merefleksikan intention dan purpose yang kalian punya. Nah, kemarin lo sempat cerita lu kalau Ria Miranda ini agak sedikit bukan shifting ya, mungkin evolve kali ya, grow gitu menjadi yang tadinya hanya fashion retail menjadi living lifestyle brand gitu ya, yang mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Ada intention dan purpose yang lebih besar daripada yang lo jalankan sebelumnya. Nah itu gimana dulu? Walk us through the process deh, sampai lo bisa berpikir seperti itu. Ya, ini Ria lagi sebentar ke belakang. Memang perjalanan perubahan evolve itu memang berasal dari keinginan Ria untuk ingin lebih baik. Dia ingin menjadikan brand Ria Miranda ini adalah vehicle yang bisa memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri dan buat kita juga ada di dalamnya. Dan yang paling penting adalah ini yang memang Allah inginkan. Jadi jangan sampai kita nanti di akhirat ditanya apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Oh, kita ngedesain baju muslim loh. Terus Allah tak kalian untuk membuat baju muslim. Nah, ternyata ada banyak hal yang kita pikir kita sudah baik, ternyata kita belum gitu. Akhirnya tujuannya berubah, dan kenapa akhirnya berubah menjadi lifestyle? Simple karena ada sebuah perubahan visi misi dari brand ini sendiri, bahwa we're not to be the number one modest fashion brand, tapi kita menjadi sebuah perusahaan atau sebuah brand yang setiap hari selalu melakukan inovasi dan berkreasi membuat produk gaya hidup yang menginspirasi nilai kebaikan. So dari misi dan visi itu ada satu goal besar yang jauh ke depan, di mana waktu itu kita ngebayanginnya adalah ketika dunia pada saat itu sudah terbentuk, brand Ria Miranda sudah tidak dibutuhkan lagi. Yaitu adalah dunia sudah mulai terinspirasi dengan nilai-nilai Islami. Ketika dunia sudah mulai terinspirasi oleh nilai-nilai Islami, Ria Miranda sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, karena di sini belum, gue ngelihat masih banyak sekali ada pandangan yang menurut kita tuh Islam tuh nggak gitu. Tapi kita juga nggak menunjukkan dengan cara yang ingin menunjukkan dengan cara kita. Betul. Produk yang kita buat, terus cara kita tonasinya, cara kita berpakaian, cara kita menghargai sama orang, menurutku itu adalah nilai Islami. Jadi disitulah yang membuat kita kemudian banyak sekali planning yang ternyata malah dimudahkan gitu. Salah satunya adalah membuat Alkaf ya, Alkaf Space itu juga sebuah kemudahan yang memang dirasakan gitu karena ada perubahan itu. Nah, perubahan itu sejalan dengan growth kalian as an individual juga nggak sih? Mungkin makin kesini makin mendalami agama, makin tahu, oh ternyata harus begini ya, ternyata gue kurang ideal begini ya. Berarti itu adalah salah satu cerminan dari growth lo juga sebagai individu, sejalan gitu. Jadi intinya kan berarti we are constantly evolving dong, nggak? Siklus itu nggak akan pernah putus kan? Bisa jadi nanti berapa tahun kemudian entah grow to be something else gitu, tidak menutup kemungkinan itu kan ya. Kita memang sebagai pasangan kan selalu grow ya, kita selalu ada pemikiran baru. Sebisa mungkin kita elemen vehicle-nya adalah melalui brand Ria Miranda. Tapi memang ada satu yang brand Ria Miranda tuh secara brand DNA memang sudah terbentuk sebuah karakternya, sehingga kita akan menciptakan beberapa karakter atau vehicle lain yang bisa mengakomodir perubahan mindset kita gitu. Itu yang kita gitu ya. Ria. Kalau gimana nih?
Iya, ya, semakin kita kesini tuh memang ya alhamdulillah juga semakin belajar juga bareng sama pengajar juga gitu. Nah di situ sih mulai kepikiran untuk ada satu perubahan gitu. Pada itu tepat di 10 tahun brand loh. Jadi malah Masya kepikiran, Allah. malah jadi ada kegalauan di situ gitu. Ya itu semakin kita banyak belajar, semakin banyak ngerasa kurangnya gitu. Jadi Aduh, semakin kita belajar, semakin kita banyak merasa kurangnya. Nah, itu perlu dicatat, teman-teman ya, semakin terbuka ya. iya malah malah jadi semakin ya banyak tahu terus ya di situ malah kegalauannya gitu. Lah kita ya bareng-bareng sama, sama Pandu juga untuk bikin satu satu formula baru gitu untuk brand ini. Ternyata Ya. ketika kita telusuri lagi, alhamdulillah kita kayak sekarang ini ada kerjasama sama sama Yayasan Cinta Quran, jadi kayak Hmm, program hewan juga gitu. Ternyata pas ketika di tes itu ternyata ada karyawan kita yang ternyata nggak bisa ngaji gitu. Enak aja nih udah 10 tahun hmm, jalan sendiri, tapi sementara yang 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 menjadi apa yang harus sama, kita harus bareng-bareng gitu. Di situ nah, gerak sebagai individu atau brand secara brand aja gitu ya, tapi yang justru yang menggerakkan itu sehari-hari gitu ya. jangan sampai kita jalan sendiri, ya kita harus peduliin gitu di balik itu semua tuh udah sesuai belum ya sama kita bareng gitu. Iya benar. Masya Allah Uni. Ya alhamdulillah pandemi ini jadinya programnya juga virtual gitu. Jadi memang harus itu harus Ya, ya bergerak benar sih. betul. Oke kalau sore anaknya udah nggak sekolah. Si Habis main. middle nih, apa kabar? Oh, belum sholat ya. Nah, oke. Ngomongin Alkaf nih ya, Ria sama Pandu. Tadi Pandu udah sempat nyinggung sedikit soal kenapa awal mulanya bangun Alkaf. Kalau aku gue sebagai konsumen Ria Miranda juga gitu ya, begitu ngelihat, jreng, wah kalian bikin satu space ini tuh, gue Masya Allah, hands down banget gitu. Karena satu, gue melihat itu sebagai manifestasi dari tadi perubahan, your growth gitu, your expansion gitu, dari yang hanya sekadar fashion retail, uh, sampai atau berubah menjadi suatu lifestyle brand. Mungkin nggak cuma brand aja ya, tapi gue ngeliatnya seperti movement justru gitu. It's not about branding aja, tapi lebih kepada nggak hanya melakukan sesuatu lebih baik, tapi juga mempromosikan kebaikan supaya orang lain interest juga ikutan melakukan kebaikan tersebut gitu. Karena kalau dari sisi retail doang nih ya, secara sesama kayaknya sekarang orang udah online, lo bikin butik offline gitu, wow, such a risk move, ya kan sebenarnya ya. Kayaknya nggak make sense gitu. Tapi gue yakin risk itu kalian ambil karena pasti there's a bigger purpose, ada bigger intention dari sekadar lo mau menyediakan space untuk jualan sama untuk apa ngambil tanah dari situ gitu. Mungkin lo bisa jelasin uh, kenapa sih lo kekeh banget bikin Alkaf itu, apa sih apa ya yang pengen lo suarakan dari si space itu apa? Memang ini adalah ingin nanya Ria ya, kan Ria alhamdulillah rutin beberapa tahun terakhir ini untuk ikut kajian, kekurangan tempat untuk melakukan untuk apa namanya mengakomodasi pengajian ibu-ibu. Jadi satu hari Ria bilang dia ingin mempunyai tempat yang bisa mengakomodir kebutuhan ibu-ibu untuk pengajian di Bintaro dan lain-lain. Tapi memang along tempat Alkaf ini adalah setiap gue lewat, ini adalah tempat yang setiap hari gue lewat kalau ke kantor. Tempatnya berada di kami Bintaro Jaya sektor 2. Dulunya adalah ini klinik untuk tumbuh kembang anak. Jadi setiap keren kali ya kalau ini rumah dibeli gitu. Karena kosong.
ya lewat gitu-gitu aja. Nah terus tiba-tiba ada broker yang langganan yang memang nawarin. Terus gue takut, kayaknya mahal deh gitu, karena di main road. Ternyata itu dimiliki lah, di mana masjid dana untuk proses Insya Allah. pembukaan gitu. Pasti Dan mudah banget ya gue. Aduh, langsung jadi merinding gue. nggak pakai bank ya, iya enggak. Tapi nggak bertahap ya, iya boleh gitu. Jadi banyak sekali kemudahan diberikan di situ. Dan mereka juga Masya nanya Allah. ini buat apa, sehingga konsepnya sejalan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Oke. Nah, memang Ria Miranda as a brand itu retailnya itu hanya dipakai 2/3-nya. Sisanya adalah function room yang memang bisa digunakan untuk kegiatan apapun yang Ria memang inginkan, asal itu ada nilai positifnya. Tujuannya adalah memang untuk kajian, cuman pas lagi kita buka kan lagi pandemi ya, jadi ya itu buyar lah keinginan itu. Cuman kita sih ngerasa ya, yang namanya kajian itu memang masih ada lebih value-nya ketika dilakukan secara offline. Gitu. Dan kajian lainnya nanti bisa ada di situ. Cuman tadi ya bicara dengan tenan, memang ada ruangan-ruangan kecil yang tadinya itu adalah ruang praktek dokter. Jadi memang kalau dokter kan ada ruang ada disekat-sekat gitu ya, ruang-ruang gitu ya. Kita pertahankan. Jadi kebetulan aku ketemu arsitek yang juga pasangan namanya Agit sama Anggi. Dia mendesain apa namanya alkaf ini dengan mempertahankan bangunan lama. Dia hanya mengganti cover depannya aja, sehingga konsepnya seperti sisik. Sebenarnya sisik itu konsepnya fragmentasi. Jadi fragmen itu seperti patahan-patahan dari satu bentuk, tapi kemudian ternyata ada arti lain. Ternyata arti lain itu adalah itu kalau satu sisi itu apa namanya seperti 90 derajat gitu. Jadi kayak kisi-kisi gitu. Iya. Yang ngeblok dari metal, satu sisinya dari kaca. Kayu ya. Oh kaca, oke. Jadi tujuannya adalah ada sisi. Terus kita tinggal nyalain aja. Wow, ini aromanya kayak partikelnya tipis banget gak sih? Tuh, bagus banget. Dan ini bisa ditaruh di mobil dong, karena bentuknya kayak tumbler kan, tinggal ditaruh di Iya kan, nyaman kan di sini 1 bulan ya? Yang selama nyaman jebakan. Mau bobo siang pakai baju guys, aku mau bobo siang.